Do that one dance, baby. That one dance. Halo semua, kali ini kami akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi metode harga perolehan untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari laporan keuangan konsolidasi serta tujuannya. Nah, pengertian dari laporan keuangan konsolidasi itu sendiri yaitu laporan keuangan gabungan antara pemilikan perusahaan pusat atas perusahaan cabangnya dalam satu satuan ekonomi. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari berbagai perusahaan afiliasi yang merupakan satu kesatuan. Dan juga untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan dalam kelompok tersebut. Nah, jadi laporan keuangan konsolidasi ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada induk perusahaan terhadap kinerja perusahaan anaknya. Dari laporan keuangan konsolidasi yang disusun tentunya memiliki kegunaan atau manfaat. Nah, manfaat-manfaatnya itu antara lain yang pertama untuk memberikan gambaran tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan di sini antara lain seperti investor, pemilik bisnis, analis keuangan, karyawan, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi maupun entitas individual yang membentuk entitas. Jadi dari informasi yang diberikan ini, mereka sepintas dapat melihat kesehatan keseluruhan bisnis dan bagaimana setiap anak perusahaan itu berdampak bagi induk perusahaannya. Nah, ternyata laporan keuangan konsolidasi ini juga memiliki dampak yang tidak baik bagi perusahaan. Dampak yang tidak baik tersebut yaitu yang pertama, dia menyembunyikan kinerja perusahaan yang tidak bagus dengan kinerja yang bagus. Kemudian yang kedua, tidak semua saldo laba ditahan, konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Dan dampak tidak baik yang terakhir adalah rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang terbentuk tidak mencerminkan kondisi entitas. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi terdapat dua metode penyusunan. Yang pertama yaitu metode ekuitas atau equity method dan metode harga perolehan atau cost method. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode harga perolehan atau cost method. Cost method itu sendiri adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan, namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Apabila cost method yang dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang diakui sebagai pendapatan oleh induk perusahaan. Nah, sebaliknya, apabila laba atau rugi atas pemilik modal hanya timbul apabila sebagian atau seluruh saham yang ada dimiliki tersebut dijual. Tujuan dari metode harga perolehan adalah untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil dari berbagai perusahaan afiliasi yang merupakan satu kesatuan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada cost method. Yang pertama, yaitu perkiraan investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlah. Yang kedua, laba atau rugi dari anak perusahaan baru diakui oleh induk perusahaan sebesar persen kepemilikannya pada saat akan disusun neraca konsolidasi melalui perkiraan retained earning untuk induk perusahaan. Yang ketiga, penghapusan terhadap perkiraan-perkiraan modal saham, agio saham, dan retained earning anak perusahaan hanya didasarkan pada jumlah awal atau saldo akhir tahun. Yang keempat, metode cost berdasarkan pada asumsi bahwa investasi induk terhadap anak perusahaan merupakan bagian dari aktiva. Yang kelima, nilai investasi harus selalu tetap, karena akan ditampakkan dalam neraca sebesar harga perolehannya saja. Dan yang terakhir, perubahan nilai aktiva bersih anak perusahaan sebagai konsekuensi dari kegiatan operasionalnya tidak akan mempengaruhi besarnya nilai investasi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri cost method. Yang pertama itu ada laba atau rugi diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan per jurnalan. Yang kedua, eliminasi modal agio LYD perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Yang ketiga, hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah
transaksi di kertas konsolidasi. Dan di sini juga ada kondisi pencatatan dalam cost method. Itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama, perusahaan induk mengakui adanya pendapatan hanya terhadap dividen atas saham yang dibagikan perusahaan anak. Yang kedua, laba atau rugi timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dijual. Ya. Yang ketiga, rekening investasi saham jumlahnya tetap. Dan yang keempat, ada kenaikan atau penurunan LID induk. Dan yang terakhir, slide 7, prosedur akuntansi untuk metode harga pokok. Itu ada 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu perusahaan induk dan anak adalah 2 perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, dividen yang diterima atas modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan. Yang kedua, walaupun kaitan yang ada antara perusahaan anak dan induk dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis. Yang ketiga, jika yang digunakan adalah metode harga pokok, maka perkiraan perusahaan induk untuk investasi. Yang keempat, angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar harga perolehan semula. Yang kelima, pengumuman dividen oleh perusahaan dalam perusahaan anak dicatat dalam buku perusahaan induk dengan mendebet perkiraan piutang dividen dan mengkredit perkiraan pendapatan dividen. Saya Bernadette akan melanjutkan presentasi Arman. Nah, di dalam slide ini kita akan membahas mengenai pencatatan dengan metode harga perolehan. Nah, pada saat yang pertama itu pada saat pembelian investasi. Nah, untuk pencatatan itu seperti apa sih? Nah, pencatatannya itu untuk di sisi debit ada investasi saham PT anak, kemudian di sisi kredit ada kas. Terus yang kedua, terus untuk laba atau rugi perusahaan anak tidak dicatat oleh atau dijurnal oleh PT Induk. Kemudian yang kedua ada dividen kas anak perusahaan. Nah, di dalam dividen kas anak perusahaan ini untuk pencatatan di sisi debitnya adalah piutang dividen atau kas, kemudian di sisi kreditnya adalah pendapatan dividen. Nah, untuk perhitungannya itu 0% kepemilikan dikali dengan dividen kas anak perusahaan. Nah, apabila dividen tersebut berasal dari laba ditahan sebelum pembelian, maka akan dicatat sebagai pengurang harga perolehan investasi. Sehingga jurnal yang akan muncul yaitu di sisi debit ada kas, kemudian di sisi kredit ada investasi saham PT anak. Nah, di slide selanjutnya terdapat latihan soal mengenai pencatatan dengan metode harga perolehan. Di soal tersebut diketahui bahwa pada awal tahun 2008 PT ABC membeli 80% saham PTX YZ seharga Rp375.000, dan pada saat itu model PTX YZ ini adalah yang pertama ada modal saham sebesar Rp300.000, kemudian yang kedua ada laba ditahan sebesar Rp150.000 sehingga total modalnya adalah Rp450.000. Nah, pada tahun 2008 PTX YZ ini memperoleh laba bersih dan membagi dividen kas. Nah, yang pertama adalah laba bersih usaha sebesar Rp175.000 dan yang kedua ada pembagian dividen sebesar Rp100.000. Sehingga dapat diketahui untuk pencatatan jurnal awal tahun 2008, di sisi debit adalah investasi saham PT ABC dan di sisi kredit ada kas sebesar Rp375.000. Kemudian yang kedua ada jurnal pada tahun 2008. Nah, jurnal pada tahun 2008 ini di sisi debit adalah investasi saham PT ABC dan di sisi kredit ini adalah laba atau rugi PT ABC sebesar Rp140.000. Nah, Rp140.000 ini dapat dari mana sih? Nah, dapatnya itu dari laba bersih usaha sebesar Rp175.000 dikali dengan 80% yaitu kepemilikan, sehingga totalnya menjadi Rp140.000. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pembagian dividen. Nah, jurnal pembagian dividen itu di sisi debit ada kas dan di sisi kredit ada pendapatan dividen sebesar Rp80.000. Nah, Rp80.000 ini dapat dari mana? Nah, dapatnya itu dari pembagian dividen sebesar Rp100.000 dikali dengan 80% sehingga totalnya menjadi Rp80.000. Nah, cara untuk mengeliminasinya yang pertama ada modal saham. Modal sahamnya itu diketahui bahwa Rp1 juta dan LYD-nya itu sebesar Rp200.000. Nah, LYD ini apa sih? LYD adalah jumlah kumulatif dari laba sebelumnya.
Kemudian dapat diketahui bahwa harga perolehannya itu 1 juta. Kemudian nilai bukunya itu 80% dikali saham PT ABC, yaitu 80% dikali dengan 1.200.000 sehingga totalnya menjadi 960.000. Nah, untuk mencari KHPDNB goodwill-nya itu, maka harga perolehan dikurang dengan nilai buku, yaitu 1 juta dikurang dengan 960.000 sehingga totalnya menjadi 42.000. Nah, di sini jurnalnya itu di sisi debit adalah modal saham PT ABC, kemudian ada LYD PT ABC dan KHPDNB, dan di sisi kredit ada investasi saham PTA. Nah, dari masing-masing itu untuk modal saham sebesar 800.000, LYD itu sebesar 160.000, KHPDNB itu sebesar 40.000 sehingga totalnya menjadi 1 juta. Dan di sini diketahui bahwa dividen adalah laba yang sudah dibagikan ke pemegang saham, bagian dari laba sebelumnya. Untuk slide selanjutnya itu ada contoh soal konsolidasi. Di sini akan dibahas secara lengkap mengenai contoh-contohnya tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa pada awal tahun 2007 PT ABC membeli 4.500 lembar saham dari 5.000 lembar saham yang beredar PT XYZ senilai 60 juta dibayar tunai. Nah, posisi neraca PT ABC dan PT XYZ saat pembelian saham itu terdapat pada tabel. Kemudian pada akhir tahun 2007, data keuangan PT ABC dan PT XYZ sebesar yang pertama itu adalah laba usaha tahun 2007, PT ABC sebesar 15 juta dan PT XYZ sebesar 10 juta. Kemudian ada dividen yang dibagikan, PT ABC sebesar 8 juta dan PT XYZ sebesar 5 juta. Nah, dividen PT XYZ kepada PT ABC baru dibayarkan tunai sebesar 50%. Dan dividen PT ABC kepada pemegang saham belum dibayarkan. Nah, di sini diminta untuk yang pertama membuat jurnal yang dibuat oleh PT ABC atas transaksi tersebut dengan cost method atau harga perolehan. Yang kedua yaitu membuat jurnal eliminasi yang harus dibuat oleh PT ABC atas transaksi tersebut dengan menggunakan metode harga perolehan. Nah, yang ketiga adalah membuat kertas kerja atau yang bisa disebut dengan worksheet neraca konsolidasi antara PT ABC dan PT XYZ per 31 Desember 2007 dengan menggunakan metode harga perolehan. Dan yang keempat adalah membuat neraca konsolidasi PT ABC dan PT XYZ per 31 Desember 2007 dengan menggunakan metode harga perolehan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya sudah dipaparkan pertanyaannya oleh teman saya di slide 10. Maka yang ditanya adalah soal konsolidasi lengkap ya. Nah, maka kita akan menjawab keempat pertanyaan yang diminta dari soal tersebut. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat jurnal yang dibuat oleh PT ABC atas transaksi dengan metode cost method atau metode harga perolehan. Yang pertama adalah mencatat pembelian transaksi 4.500 lembar saham PT XYZ oleh PT ABC senilai 60 juta. Nah, kalau teman-teman lihat di soal kan ada PT XYZ memiliki 5.000 lembar saham yang kemudian dibeli oleh PT ABC sebanyak 4.500 tuh. Maka jurnal yang dibikin adalah investasi saham PT XYZ 60 juta terhadap kas 60 juta. Kenapa kas? Karena di soal dijelaskan bahwa sahamnya dibeli secara tunai. Nah, yang kedua adalah pada tanggal 31 Desember 2007 mengakui hak atas laba XYZ. Tuh, XYZ memiliki laba sebanyak 10 juta, tapi karena 90%-nya sudah diakuisisi oleh PT ABC, maka dikalikan 90% dikali 10 juta menjadi 9 juta. Kenapa dikali 90%? Karena kan dari 5.000 lembar saham 4.500 sudah diakuisisi nih. Jadi 4.000 dari 4.500 dari 5.000 itu adalah berarti 90%. Nah, yang ketiga adalah mencatat hak atas pembagian dividen PT XYZ. Nah, karena tadi di soalnya PT XYZ memiliki dividen sebanyak 55 juta, maka seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, 90%-nya karena sudah diakuisisi oleh PT ABC, maka dikalikan nih 90% dikali 5 juta itu ada 4.500.000. Di soal juga dijelaskan bahwa PT XYZ
baru Nah, PT ABC-nya itu baru dibayarkan sebanyak 2.250.000 nih sama PT ABC. Maka di situ jurnalnya adalah kas 2.250.000, ada piutang dividen PT XYZ 2.250.000 terhadap pendapatan dividen 4.500.000. Nah, yang keempat ada mencatat laba usaha PT ABC nih. Nah, di soal juga dijelaskan bahwa PT ABC memiliki laba 15 juta pada tahun 2007. Maka jurnal yang dibuat adalah return earning atau laba ditahan terhadap laba sebanyak 15 juta. Nah, yang kelima mencatat hutang dividen kepada pemegang saham PT ABC 8 juta yang belum dibayarkan. PT ABC memiliki dividen yang belum dibayarkan sebanyak 8 juta, maka jurnal yang dibuat adalah return earning terhadap hutang dividen sebanyak 8 juta. Ini adalah jurnal eliminasi. Kenapa harus dieliminasi? Karena dari agio saham, terus modal saham sama return earning di PT XYZ itu sudah diakuisisi oleh PT ABC sebanyak 90%. Maka 90% itu harus dikeluarkan nih dengan jalur dieliminasi. Nah, di sini ada dua hal yang harus dieliminasi. Yang pertama adalah mengeliminasi hutang piutang antara PT ABC dengan XYZ. Karena tadi kan belum selesai nih, ada piutang dividen kan. Maka dibikinkan jurnal dulu untuk mengeliminasinya. Jurnal eliminasinya adalah hutang dividen terhadap piutang dividen PT ABC terhadap piutang dividen PT XYZ sebanyak 7.250.000. Nah, yang kedua adalah mengeliminasi hak pemilik aktiva neto PT ABC oleh PT XYZ. Di situ yang harus dieliminasi adalah di bagian modal saham, agio saham, dan return earning atau saldo laba PT XYZ. Jadi kalau di soal di neraca kan disebutkan tuh bahwa modal saham, agio saham, sama return earning yang dimiliki oleh PT XYZ masing-masing ada 50 juta, 15 juta, dan juga 5 juta. Nah, dari ketiga itu harus dikalikan 90%. Karena kan tadi sudah diakuisisi ya. Nah, kalau sudah dikalikan 90%, maka hasilnya adalah masing-masingnya 45 juta, 13.500.000, dan juga return earningnya 4.500.000. Agio sahamnya 13.500.000. Nah, kalau dijumlahkan dari ketiga itu hasilnya adalah 63 juta. Nah, 63 juta berarti kan memiliki kelebihan 3 juta. Kenapa? Karena investasi saham PT ABC terhadap PT XYZ itu hanya 60 juta. Maka 6 juta itu akan dijadikan EBVC atau excess of book value over cost atau kelebihan nilai buku terhadap harga perolehan. Jadi di situ jurnalnya adalah modal saham 45 juta, agio saham 13.500.000, return earningnya 4.500.000, EBVC atau kelebihan nilai buku terhadap harga perolehan ada 3 juta, dan investasi saham PT XYZ ada 60 juta. Kemudian kita diminta untuk membuat worksheet atau kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun dengan metode cost method. Di situ kita hanya harus memindahkan akun-akun yang ada di neraca ke dalam tabel. Di situ kita buat tabel eliminasi dan juga neraca konsolidasi. Nah, tetapi mengalami sedikit perubahan karena ada beberapa yang ditambah, kayak piutang dividen tadinya kan nggak ada, tapi karena ada eliminasinya tadi, karena ada hutang piutang dividen antara PT ABC dan XYZ, maka di situ ditambahkan piutang dividen sebanyak 2.250.000. Nah, kas mengalami perubahan. Tadi kan di neraca kas pada PT ABC itu sebanyak 105 juta, tapi di situ ada 62.250.000. Kenapa? Karena sudah dikurangi 60 juta untuk membayar pembelian saham secara tunai tadi, terus ditambahi 15 juta karena mendapatkan laba di tahun 2007, kemudian ditambahi lagi 2.250.000 karena mendapatkan dividen yang dibagi. Kemudian PT XYZ kasnya tadi hanya 2.500.000 nih. Di situ ya kan, di situ dia mengalami kenaikan menjadi 10.250.000. Kenapa? Karena dia ditambahi dengan 10 juta laba yang didapatkan pada tahun 2007 dan dikurangi 2.250.000 karena ada dividen yang belum dibagikan. Nah, di situ tidak mengalami perubahannya yang lain-lainnya, tetapi ditambahi investasi saham PT XYZ, ada eliminasi 90% modal saham, agio saham, dan juga return earning di bagian eliminasinya, bagian kredit di situ. Dan tadi sudah disebutkan di neraca di bagian jurnal eliminasi ya. Kemudian untuk bagian ekuitas dan hutang itu juga tidak mengalami perubahan, hanya disalin saja dari yang neraca. Tapi di bagian hutang dividen itu kan, kalau hutang dividen tuh 2.750.000 ya, karena 2.250.000 nya kan sudah dibagikan ke PT ABC. Jadi 5 juta dikurangi 2.250.000, 2.750.000 hasilnya. Nah, terus di bagian
return earning PT ABC itu kan 126.500.000. Nah, kalau di neraca return earningnya PT ABC itu kan hanya sebanyak 115 juta tuh, mengalami kenaikan. Kenapa? Karena ditambahi dengan adanya return earning yang dibagikan atau laba ditahan yang dibagikan sebanyak 4.500.000. Kemudian ditambahi lagi dengan 7 juta. 7 juta itu adalah 10%-nya dari masing-masing modal saham, agio saham, dan return earningnya PT XYZ ya, gitu. Jadi hasilnya 126.500.000. Tapi kalau teman-teman lihat di neraca konsolidasi paling kanan itu kan return earningnya 131 juta tuh, harusnya 126.500.000 ya. Nah, dia menjadi 131 juta apabila ditambahi dengan return earning untuk induk tuh yang paling bawah. Yang di paling bawah tuh kan ada return earning untuk induk 4.500.000 karena tadi kan labanya sudah diakuisisi oleh PT ABC sebanyak 90%. Jadi ditambahi dengan return earning PT ABC itu totalnya baru jadi 131 juta. Di situ ada modal saham PT XYZ 50 juta, terus di bawahnya ada sudah dieliminasi menjadi 90%, dieliminasi 45 juta, maka hasilnya ada di neraca konsolidasi itu 5 juta. Begitu juga dengan agio saham dan juga return earning. Nah, return earning di PT XYZ di situ 10 juta, sedangkan di neraca hanya 5 juta. Kenapa? Karena ditambahi ya, return earningnya ditambahi dengan laba yang pendapatannya pada 2007. Nah, tapi dieliminasinya 4.500.000 karena dia mengeliminasi dari 90% dari 5 juta. 5 juta dari return earning dan neraca. Neraca konsolidasinya ada 1 juta. Kenapa? Karena dia mengambil 10%-nya dari 10 juta ini. Gitu. Jadi hasilnya sudah balance, kecuali itu ada sedikit salah di bagian total hutang dan ekuitas itu harusnya 244.500.000 sama dengan total aktifanya. Yang lainnya sudah balance ya, eliminasinya ada 65.250.000 dan di neraca konsolidasinya ada 280 juta, sudah balance. Kemudian selanjutnya kita disuruh membuat neraca konsolidasi nih. Neraca konsolidasi ini hanya memindahkan daripada yang worksheet tadi yang sudah kita hitung di worksheet. Hanya memindahkan saja di bagian aktiva di bagian kiri dan hutang ekuitas di bagian kanan. Nah, hanya ditambahi ada excess of book value-nya 3 juta yang tadi saya sebutkan, ada kelebihan nilai buku terhadap harga perolehan. Kemudian ekuitasnya itu ada hak induknya, modal saham, agio saham, return earning-nya itu modal saham tinggal memindahkan dari neraca, agio sahamnya juga, return earning-nya juga tadi kan sudah kita hitung ya kenapa dia jadi 131 juta. Nah, hak anaknya ini didapat dari modal saham, agio saham, sama return earning PT XYZ dikali 10% atau hak non pemiliknya. Hak non pemilik atau hak anaknya itu kan sisanya tinggal 10% tuh tadi. Itu tinggal dikalikan saja. Nah, return earningnya 1 juta karena yang tadi saya sebutkan dia mengalihkan dari 10 juta. 10 juta dari return earning neraca ditambah dengan laba ditahan pendapatan yang didapat pada tahun 2007. Nah, di situ setelah dijumlahkan semuanya aktiva dan hutang ekuitas itu hasilnya jadi balance, totalnya jadi 280 juta. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai materi perhitungan konsolidasi lengkap cost method atau harga perolehan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.